Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apa Tutor Oke. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan yang biasa dilakukan saat belajar farmasi. Harapannya video ini dapat membantu teman-teman untuk dapat belajar farmasi dengan lebih baik lagi, apapun tingkat pendidikan teman-teman. Langsung aja ke kesalahan yang nomor 1, yaitu belajar di dekat smartphone. Kenapa belajar di dekat smartphone salah? Karena di dalam smartphone itu ada yang namanya sosial media, Facebook, Instagram, X, dan lain sebagainya. Nah, sosial media ini sudah terbukti mampu menurunkan fokus tingkat konsentrasi atau tingkat fokus para pelajar yang sedang belajar. Salah satunya ada di review yang berjudul The Influence of Technology on Academic Distraction. Di sini dijelaskan bagaimana sosial media itu muncul dan mulai membuat fokus anak-anak yang sedang belajar menjadi menurun gitu. Penjelasannya seperti ini, jadi pada tahun 2003 itu MySpace diluncurkan. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu MySpace ya. MySpace itu sejenis Facebook, tapi jadul banget, zaman dulu banget. Nah, MySpace ini dulu populer banget gitu. Lalu nggak berapa kemudian Facebook muncul dan akhirnya MySpace mulai jatuh, digantikan oleh Facebook. Nah, pada 2009 Facebook itu memperkenalkan yang namanya like button. Nah, like button ini membuat orang-orang senang dan mengecek Facebook dan aplikasi sejenis sesering mungkin untuk melihat reaksi atas postingan mereka. Jadi orang-orang itu posting di Facebook dan aplikasi lain ngikutin ya, bikin like button juga, posting juga di aplikasi-aplikasi lain yang sejenis. Lalu mereka bolak-balik ngecek handphone untuk melihat postingannya itu udah di like apa belum, atau udah berapa like-nya gitu. Dan ini menyebabkan ketergantungan terhadap handphone, jadi dia nggak bisa jauh dari smartphone-nya untuk mengecek sosial medianya dia. Seperti itu. Keterhubungan yang makin intens dan perkembangan smartphone yang terjadi membuat para pelajar sulit fokus pada pelajaran dan perhatian mereka sangat mudah teralihkan. Jadi sekali lagi ini sudah ada di jurnal ilmiah ya, bukan cuma pendapat perorangan gitu, bahwa sosial media bisa mengurangi fokus belajar seorang pelajar. Yang nomor 2 adalah tidak mencatat saat kuliah atau saat belajar di sekolah. Sebuah proceeding yang berjudul mengoptimalkan memori jangka panjang sesuai sentence satu pergerakan dalam memaknai konsep dari singgung persekutuan dua lingkaran dengan penyandian menjelaskan tentang memori jangka pendek. Nah, jadi memori jangka pendek itu dirancang untuk menyimpan informasi sementara. Contohnya saat kita mendengar pembicaraan seseorang dengan sepintas. Informasi ini hanya diingat selama dibutuhkan. Dan durasinya itu tersimpan sangat pendek, hanya 15-20 detik saja. Jadi kita kalau cuma dengerin guru atau dosen, itu tuh kata-kata yang disampaikan oleh guru atau dosen hanya akan bertahan di dalam memori jangka pendek kita. Dan itu hanya 15-20 detik saja. Oleh karena itu, mencatat itu dibutuhkan, karena dengan mencatat, kata-kata itu kita tuangkan ke dalam tulisan, jadi ketika kita lupa, kita bisa baca lagi tulisan kita. Seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak menggunakan pulpen berwarna atau stabilo. Dalam sebuah jurnal ilmiah berjudul Improving Students Learning with Effective Learning Techniques, di situ disebutkan bahwa para pelajar lebih mudah mengingat hal-hal yang di-highlight atau di-stabilo atau diwarnai atau digarisbawahi dari sebuah teks. Tapi mewarnai teks, mewarnai bagian yang sedang dibaca, baik itu di kertas maupun di laptop atau di handphone, nah kalau terlalu banyak juga salah gitu. Jadi yang diwarnai atau di stabilo itu atau di highlight itu adalah satu atau dua kalimat yang paling penting aja. Karena dengan kita memilih satu atau dua kalimat itu tuh kita udah berusaha untuk memilih yang mana yang terpenting. Karena kita berusaha itu, maka kata-kata itu akan bisa lebih mudah masuk ke ingatan kita. Dan itu pertama. Yang kedua, seseorang itu lebih mudah mengingat
sebuah teks yang berbeda, maksudnya yang aneh sendiri gitu. Jadi kalau dia diwarnai sendiri itu kita lebih mudah mengingatnya. Kalau dia diwarnai semuanya itu lebih susah lagi untuk mengingatnya. Jadi nggak berguna diwarnain kalau kita warnain semuanya gitu. Jadi kita warnain cuma satu atau dua kalimat aja. Satu agar lebih mudah kelihatan oleh mata kita dan lebih mudah diingat. Kedua, karena kita berusaha memilih, maka kita lebih mudah ingat dengan kata-kata tersebut. Juga di dalam prosedur yang tadi sudah saya sebutkan, di sana tertulis lebih dari 60% otak digunakan untuk pemrosesan visual. Membuat diagram, grafik, sketsa, warna, atau garis bawah sangat membantu. Nah, di sini yang kita garis bawahi yang warna atau garis bawah ya, sangat membantu. Jadi, menggunakan stabilo atau pulpen berwarna itu membantu karena lebih dari 60% otak kita itu digunakan untuk mata, untuk melihat. Gitu. Juga di sini disebutkan tentang otak kiri dan otak kanan, di mana otak kiri itu isinya matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, dan analitis. Dan belahan otak kanan itu berupa kreativitas, konseptual, juga ada di antaranya gambar, warna, gitu ya. Nah, kalau kita dalam menghafal itu melibatkan otak kiri dan otak kanan, maka kita bisa menghafal dan mengingatnya lebih cepat daripada kita cuma melibatkan otak kiri. Tadi apa? Otak kiri itu kan menuliskan, otak kanan itu apa? Warna. Jadi kalau kita menulis dengan pulpen warna, kita akan memberi garis bawah dengan atau dengan pulpen berwarna atau stabilo gitu ya di kertas, itu kita lebih mudah menghafalnya daripada kita cuma menulis biasa aja atau cuma membaca aja gitu ya, seperti itu. Berikutnya, tidak mengulang materi pelajaran atau materi kuliah. Nah, ini masih dari proceeding yang sama ya, yang tadi sudah disebutkan. Jadi di sini tuh disebutkan bahwa otak kita memiliki 100 miliar sel otak. Setiap kita mendengar orang ngomong nih, maka otak kita itu terkoneksi satu sama lain, terjadi koneksi gitu kan. Nah, kalau informasi yang sama itu diulang-ulang, maka koneksi tersebut terjadi berulang-ulang. Nah, kalau koneksi tersebut terjadi berulang-ulang, maka ingatan itu bisa terjadi secara permanen. Koneksi tersebut permanen, maka ingatannya menjadi permanen. Artinya ingatannya menjadi permanen adalah kita jadi ingat. Nah, maka dari sini penting bagi kita untuk mengulang-ulang materi pelajaran atau materi kuliah. Yang biasa saya praktekkan adalah, jadi ketika misalnya hari Senin saya kuliah farmakologi. Nah, maka Senin malam saya harus mengulangnya. Nah, lalu pada hari Minggu sebelum tiba hari Senin, saya harus mengulang lagi materi farmakologi dari awal. Gitu. Jadi nggak cuma pertemuan yang kemarin, tapi pertemuan yang sebelum-sebelumnya juga saya ulang. Seperti itu. Lalu di hari Seninnya lagi, ya malam harinya saya mengulang lagi materi di siang harinya. Dan ketika hari Minggu tiba, saya mengulang lagi materi farmakologi dari awal kuliah sampai pertemuan yang terakhir. Seperti itu. Nah, dengan demikian bukan berarti nggak ada yang dilupain, ada sih, tapi nggak banyak gitu. Jadi menghafal juga lebih mudah karena hmm, sudah diulang-ulang gitu. Koneksi sel otaknya sudah berulang-ulang seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir, yang nomor 5, yaitu tidak belajar sebelum praktikum. Nah, ini nggak ada jurnal ilmiahnya sih, cuman pengalaman pribadi aja. Karena saya dulu pernah tidak belajar sebelum praktikum, dan ketika praktikum itu bingung mau ngapain, terus jadinya pas praktikum itu cuma ngikutin aja, nggak tahu apa-apa, nggak dapet apa-apa. Seperti itu. Maka saya sampaikan di sini, jangan sampai waktu praktikum itu seseorang tidak paham apa yang sedang dilakukan dan mengapa dilakukannya seperti itu. Gitu. Jadi dibaca buku praktikumnya sebelum praktikum. Kalau perlu, kalau ada yang bingung, Google dulu, cari tahu dulu, bikin catatan kecil. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, nah itu saat yang tepat waktu praktikum itu bertanya kepada dosen atau pendamping praktikumnya. Dan itu juga akan memudahkan teman-teman dalam membuat laporan. Karena ketika membuat laporan tuh kita nggak usah belajar lagi karena kita udah punya catatan banyak gitu dan udah menyimpan banyak informasi juga dari dosen dan dari pendamping praktikum pada waktu kita praktikum.
Oke, sekian yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.